Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom semuanya, kita bersuka cita hari ini, amin. Kita mau belajar lagu baru sama-sama, semuanya bisa tepuk tangan di atas kepalamu Tuhan. Memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati
beauty on display, parading your splendor and the great things you've done. Semua bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi, come on say. All the nations you have made will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. Tepuk tanganmu, come on say. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. Your holy name. Come on. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa. You're the one who makes the sun shine. You're the one who put the moon in the sky. Oh, in the sky. Why won't you hold the stars? Nothing can compare to your great works. To your great works. The heaven shows your beauty on display, parading your splendor and the great things you've done. All the nations you have made will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. Your holy name. Woo! Kalau kalian hari ini lagi ibadah nih sama keluarga kalian, bisa dibilang kayak gini, ayo, 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 lebih semangat yuk. Woo! Woo! Mari semua angkat tanganmu. Say, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Mari kita sekarang sambil lompat, come on. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Mari kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya Allah kita itu benar? Lambaikan tanganmu. Mari bersama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia
Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milikmu. Semua tepuk tangan musik. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkanmu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkanmu. Hey! Mari kasih sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau rasakan hadirat Tuhan yang lebih lagi. On the mountain top, you are here. Night full of tears, you are here. Lord, you are my favorite hiding place. When I do the right, you love me. But when I do
rabayana ya rabayana ya rabayana ya rabayana ya raba. Syana ya rabayana ya rabayana ya raba. Tuhan, Kau ada di tempat ini, Kau mengurapi setiap kami, dan Kau ada di tempat di mana hari ini kami beribadah masing-masing di kamar kami, di rumah kami. Tuhan, urapi ibadah kami hari ini. Kami buka hati kami lebar-lebar, Tuhan berbicara, Tuhan masuk. Untuk benar-benar ya Tuhan mengkoreksi, membangun setiap yang ada di dalam kehidupan kami. Kami terbuka dengan Engkau dan kami siap ya Tuhan untuk Tuhan berkati dengan firman-Mu. Urapi firman-Mu, jadikan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Bisa kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan semuanya. Oke, welcome home, selamat datang di dalam hadirat Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua Voltagers ya, yang ada di regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Dan welcome home buat kalian semua yang baru pertama kali bergabung ya, join di ibadah ini ya. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan, dan saya percaya bahwa kalian semua hari ini pasti diberkati oleh firman Tuhan. Amin ya. Oke, hari ini firman Tuhan judulnya adalah 3 pesan penting saudara ya, 3 pesan penting. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Mari sama-sama buka dengan saya. Ibrani pasal yang ke-12 saudara ya. Oke, pasti semua sudah menemukannya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya, ikuti ya. Satu persatu akan dijelaskan saudara ya. Ayat yang pertama mulai ya. Nasihat supaya bertekun di dalam iman saudara ya. Yang pertama, ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ayat pertama bagian yang ke A ya saudara ya, dikatakan kita ini punya banyak saksi. Seperti awan yang mengelilingi kita. Loh, ini saksi apa sih gitu ya? Pasti tanya ya, ini saksi apa sih? Ini adalah saksi tentang kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita ini adalah seperti suratan yang terbuka. Orang lain bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita lewat apa? Lewat cerita, lewat peristiwa. Lewat bagaimana kita bertindak di dalam kehidupan ini saudara ya. Mereka bisa melihat bahwa Yesus Tuhan benar-benar ada di dalam kehidupanmu. Kenapa saudara? Karena mereka melihat dengan jelas melalui proses cerita dari setiap kehidupan kita semua. Nah, saksi-saksi ini dikatakan seperti awan yang mengelilingi kita. Berarti kan banyak tuh. Awan mengelilingi kita berarti bukan 1, 2, bukan jarang-jarang gitu. Bukan atau enggak ada gitu. Tapi itu banyak. Kok bisa? Ya, saksi kehidupan kita itu ada beberapa pihak. Yang pertama, tentu yang menjadi saksi kehidupan kita sendiri adalah Tuhan, saudara ya. Tuhan yang menjadi saksi kehidupan kita. Dia yang menyaksikan kita 24 jam. Kita mau tidur, kita duduk, kita berdiri, kita berjalan. Kita pergi kemana dan kemana gitu ya. Tuhan menyaksikan kita. Raja Daud berkata di Mazmur dikatakan, sekalipun aku ini terbang ke atas langit ya. Aku ini sembunyi di tempat yang sangat gelap. Engkau juga menemukan aku di sana. Tuhan adalah saksi atas kehidupan kita. Dia adalah saksi yang bersama dengan kita 24 jam. Ada saksi yang lain yang bisa menyaksikan setiap kehidupan kita. Saudara, siapa itu saudara? Itu adalah keluarga kita. Teman-teman kita. Teman-teman sekolah kita. Ya, tetangga kita. Dan lain semuanya yang kita temui. Mungkin teman-teman gereja, saudara-saudara besar, saudara-saudara sepupu kita ya, keluarga besar kita di tempat yang lain. Itu juga adalah saksi. Mereka bisa melihat bagaimana kehidupan kita. Nah, ada juga saksi yang lain. Siapa itu? Kerajaan kegelapan. Masih ingat ceritanya ceritanya tentang Ayub, saudara? Di pasal yang pertama dikatakan bahwa ketika lagi rapat, saudara ya, iblis itu datang menemui Tuhan dan dikatakan, Tuhan tanya, dari mana engkau? Iblis berkata, dari menjelajah mengelilingi bumi gitu ya. Terus Tuhan bilang, itu loh ada anakku satu yang begitu setia namanya Ayub. Saudara, ternyata
iblis itu mengelilingi bumi pengen lihat mana ya tempat yang bisa dia kuasai. Dan firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa musuh kita si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari celah untuk kapan bisa menerkam kita. Jadi benar-benar saksinya itu banyak. Kenapa ya kok kita ini punya saksi di dalam kehidupan kita? Saksi itu menjadi bukti bagaimana cerita kehidupan kita besok pada waktu kita ini kembali kepada Tuhan. Itu akan menjadi bukti apakah kita setia dan tidak. Saksi juga membuat kita ini semakin beriman kepada Tuhan. Saksi-saksi itu bisa bercerita. Oh, aku melihat ya, thank you ya karena hidupmu ya. Hari ini aku diselamatkan. Karena melihat hidupmu aku jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Satu kali saya dulu waktu sekolah minggu saudara ya. Waktu dulu ya namanya sekolah minggu. Sekarang mungkin Eagle Kids ya. Waktu Eagle Kids. Waktu masih duduk di bangku All Star, Super Trooper ya. Saudara, saya punya kakak-kakak rohani. Dan kemudian saya menginjak voltagers. Ya, punya kakak rohani. Saya pernah tanya sama salah satu kakak rohani saya. Waktu itu saya diajak oleh kakak rohani saya. Dia berkata, yuk kita ikut kakak. Kita mau kunjungan ke temanmu yang lagi sakit. Dia bilang kayak gitu. Sementara menunggu teman saya nih ya. Kebetulan teman saya waktu itu tinggalnya di asrama saudara. Saya masih ingat kita nunggu di luar. Menunggu teman saya itu dipanggil untuk keluar dari kamarnya gitu ya. Waktu itu saya tanya, Kak, kenapa sih kakak kok mau jadi pendeta? Saya tanya begitu. Jawabannya itu cukup sangat menjadi sebuah pengingat di dalam kehidupan saya sampai hari ini. Dia bilang begini, Maria, kakak itu kepingin ya suatu saat di dalam kehidupannya kakak, dia bilang gitu. Ketika dia kembali ke surga dan kita semua berkumpul bersama. Akan ada orang-orang yang kemudian datang kepada kakak dan berkata, thank you ya kak sudah memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupanku. Karena kakak hari ini aku mengenal Yesus. Ada yang lain akan datang, thank you ya kak karena melihat kebaikan, karena melihat kasih, karena melihat kehidupan dari kakak. Hari ini aku juga mengalami Tuhan di dalam kehidupanku. Betapa senangnya demikian. Nah saudara, saksi-saksi itu saudara akan menguatkan setiap kehidupan dari siapa? Dari kakak rohani tersebut. Dia semakin sungguh-sungguh cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh jaga hidup, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saksi-saksi itu akan memberikan kesaksian bagaimana kita hidup. Dan di situ saudara, kita tahu bahwa semua yang hadir waktu itu, ketika nanti di pengadilan tata Allah, ketika kita semua kembali kepada Tuhan, semua akan tahu bahwa oh hidup orang ini sangat luar biasa. Kita ini punya saksi. Saudara. Nah, karena kita punya saksi di dalam kehidupan kita, ya, bagaimana kita hidup dan lain sebagainya. Ada 3 hal penting yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudara, dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada 3 hal. Yang pertama dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita. Yang kedua, dosa yang merintangi kita. Yang ketiga, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama dikatakan bahwa menanggalkan artinya melepaskan semua beban yang begitu merintangi kita. Saudara, ini kalau ngomong soal beban, saudara, di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa firman Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan jiwamu pun akan dapat ketenangan. Loh, yang ini bilang bebannya harus ditanggalkan. Yang lain bilang Tuhan berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Berarti kan ada 2 beban. Beban yang memang seharusnya kita pikul di dalam hidup ini. Dan beban yang apa? Beban yang tidak perlu kita pikul. Nah saudara, apa itu beban yang tidak perlu kita pikul saudara? Beban yang tidak perlu kita pikul itu adalah beban konsekuensi atau akibat. Dari hal buruk yang kita lakukan sekarang itu akan berakibat di masa depan kita. Mungkin yang dulu kita lakukan berakibat sekarang dalam hidup kita. Contoh misalnya ya,
Kita punya kebiasaan untuk apa? Kita punya kebiasaan untuk malas, saudara ya. Malas kerjain PR, malas ngumpulin tugas, malas kerjain bantu orang tua di rumah. Akibatnya apa? PR kita itu semakin menumpuk. PR kita tambah hari tambah menumpuk. Pertama, tugas A kita tidak kerjain, tunggulah. Tugas B datang, tunggulah. Tugas C datang, tunggulah. Tugas D datang, tunggulah. Sampai akhirnya PR-nya menumpuk. Yang kedua, ketika kita mau mengerjakan, kita tidak tahu mana dulu yang harus dikerjakan. Dan mulai dari mana. Karena saking menumpuknya. Lalu yang ketiga, bisa-bisa juga kita tidak bisa mengumpulkannya. Kenapa? Karena deadline-nya sudah kelewat. Tanggal pengumpulannya sudah terlewat. Jadi kita tidak mengumpulkan atau kita mengumpulkannya tapi tidak maksimal. Dan kemudian apa yang terjadi kalau sudah demikian? Karena terlalu banyak hal yang tidak kita selesaikan. Kita tidak bisa mengumpulkan tugas atau kita tidak maksimal. Nilai kita juga nggak maksimal atau jelek. Sehingga kita jadi apa? Malas sekolah, saudara. Malas sekolah. Kalau ditanya masa depanmu apa? Kita mikir lagi karena aku sekarang malas sekolah. Masa aku punya masa depan ya? Karena kita kebiasaan untuk malas. Dan kita gak mau bantu ini dan itu kalau disuruh. Ayo bantu mama sebentar. Kita bilangnya nanti ma. Tunggu ma. Besok ya ma. Tapi tidak dikerjakan. Akhirnya saudara kita terbiasa untuk hidup malas. Ketika suatu saat mungkin ya kamu diberi kesempatan untuk bisa sekolah ke luar kota. Luar negeri, tempat di mana kamu bisa menimba ilmu. Kamu harus hidup sendiri di kos, di dormitori atau asrama. Kamu merasa kesulitan. Dulu semua yang nyiapin mama. Sekarang harus nyiapin sendiri. Susah banget gitu ya. Harus begitu itu susah. Nah, saudara, akibatnya juga apa? Di rumah kamu akan sendiri akan merasa ya. Bahwa aku ini kok orang males ya. Gak usah orang lain bicara. Tidak perlu orang lain yang berbicara atas hidupmu. Kamu sendiri bisa bilang sama diri, aku kok jadi orang malas ya. Orang malas biasanya tidak bisa dipercaya. Jangankan orang lain bisa percaya sama kamu. Dirimu sendiri untuk percaya sama dirimu aja susah. Maka dari itu muncullah yang namanya kata insecurity. Gak aman sama diri sendiri. Gak nyaman sama diri sendiri. Kenapa? Karena kamu numpuk. Nah saudara, banyak kali kita ini membawa beban yang tidak seharusnya kita bawa. Karena akibat dari hal-hal yang kita lakukan di masa dulu atau sekarang kita tuainya besok atau sekarang. Masa lalu yang kita lakukan nuainya sekarang. Sekarang nuainya besok. Seringkali kita itu bawa banyak PR gara-gara hal yang harus kita tanggalkan, tapi kita nggak tanggalkan. Contohnya malas. Satu lagi, contohnya apa? Contohnya boros. Hari ini kita kalau dikasih berkat sama Tuhan melalui uang jajan atau uang uang saku oleh orang tua kita. Sekali dikasih berapapun selalu habis. Ada berkat berapapun selalu habis. Sehingga kalau ditanya punya tabungan, nggak punya. Suatu saat ketika kamu mau, misalnya mau SMA, di mana butuh peralatan-peralatan yang canggih teknologinya. Butuh duit untuk beli, butuh uang untuk beli. Dan pada waktu itu orang tuamu lagi kesulitan mungkin ya. Ketika engkau lagi butuh, orang tuamu gak ada duit, kamu sendiri gak ada tabungan. Hari itu akhirnya seharusnya kamu punya, kamu jadi gak punya. Nyesel kan? Kamu jadi mikir gini, kalau dulu seandainya aku gak boros ya, hari ini aku bisa beli barang itu. Aku bisa jadi belajar bisa lebih maksimal. Kalau hari ini aja hari ini engkau bisa gak boros, hari ini engkau bisa benar-benar hemat saudara. Besok-besok ketika engkau berkata, aku pengen punya impian suatu saat sekolah di tempat A. Tapi di situ karena jauh ya, mungkin butuh biaya mahal dan lain sebagainya. Mungkin orang tuamu dananya terbatas. Tapi karena engkau sudah nabung, kau bisa berkata, "Mapa bisa tuh ini nambahin dari uang tabunganku." Nah saudara, ternyata penyesalan tuh selalu di belakang. Seringkali banyak sekali
beban yang harus kita pikul sekarang ini, itu banyaknya isinya penyesalan. Apalagi beban yang seharusnya kita tidak tanggung. Beban kecewa. Kecewa, saudara. Oh, si A suka ngeremehin aku ya di sekolah. Awas ya. Berjalannya awas ya, nanti aku akan buktikan. Tapi di dalam perjalanan waktu untuk membuktikan diri, kamu harus bergaul lagi dengan teman yang lain. Si B ngecewain kamu lagi, awas ya. Karena di awal kita sudah tidak mau mengampuni, kita itu punya PR pembuktian kepada si A. Hati kita tuh masih dongkol, belum bisa mengampuni. Kecewanya itu disimpan terus. Suatu saat di dalam perjalanan hidupmu, pembuktiannya masih belum kepada si A. Tapi masih dalam proses mau membuktikan diri. 1 atau 2 bulan berikutnya, kamu kecentok atau kamu berselisih dengan si B. Nah, kamu sakit hati lagi. Ternyata PR pembuktian diri A beranak pinak, punya anak lagi, membuktikan diri dengan si B. Kalau terus hatimu begitu terus, akan ada si C, si D, si E, dan selanjutnya. Beban yang kamu bawa bukannya tambah ringan, tapi tambah berat. Dan PR-mu tambah berat. Hatimu yang tadinya itu masih mudah untuk dikasih tahu, jadinya makin lama makin keras gitu. Akhirnya kita berkata, aku ini susah berubah ya. Kadang-kadang kata susah berubah itu bukan dimulai dari sekarang atau baru-baru aja. Tapi karena kita membiasakan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Itu beban yang seharusnya tidak perlu kita pikul. Tapi ada beban yang harus kita pikul, kata Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan jiwamu pun akan dapat ketenangan. Apa itu? Bicara tentang beban yang harus kita pikul. Contoh misalnya, teman-temanmu satu kelas nyontek semua. Tapi karena kamu anak Tuhan, kamu bilang, aku anak Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku nggak akan melakukan firman Tuhan. Aku nggak mau nyontek. Mungkin satu kelasmu nyontek. Bahkan ada yang tanya sama kamu, kasih dong contekannya. Kamu bilang enggak, aku nggak bisa. Temenmu itu malah marah sama kamu. Oh, kamu gak setia kawan nih. Kenapa ya kamu gak kasih aku contekan? Tapi saudara, ketika engkau berkata, aku tetap mau pegang firman Tuhan apapun yang terjadi. Sekalipun temanku marah, sekalipun satu kelas semuanya nyontek aku, cuman aku yang enggak. Tapi aku mau. Nah itu kuk yang harus kita pikul. Beban yang harus kita pikul. Kenapa saudara? Ada banyak hal di dalam kehidupan ini saudara. Kita harus memilih menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Beban yang harus kita pikul adalah beban untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimanapun, apapun keadaannya. Katakan amin. Yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa selain kita harus menanggalkan beban yang tidak perlu kita pikul. Yang kedua adalah dosa yang begitu merintangi kita. Tanggalkan semua dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, kalau bicara tentang dosa, kita semua pasti tahu ya. Siapa coba di antara kita semua, kalau sudah berdosa sama Tuhan, kita ini bisa dengan berani langsung berdoa. Pasti malu kan? Pasti sungkan kan? Kadang-kadang bahkan kita merasa bahwa aku gak layak. Kita malah lebih pede, kita lebih percaya diri kalau orang lain yang berdoa buat kita. Bukan kita yang berdoa datang sendiri. Padahal Tuhan Yesus bisa memberkati kita, bisa melayani kita, bisa berbicara kepada kita tanpa perantara, tanpa orang lain. Tuhan Yesus bisa langsung memberkati kita sendiri. Tapi karena kita ini malu, kita merasa tidak percaya diri karena berdosa, jadi kita takut datang langsung sama Tuhan. Jangankan untuk minta-minta, datang aja sama Tuhan di dalam doa. Kita itu pikir 1000 kali. Kita merasa aku ini bukan orang suci, aku ini tidak layak, siapa aku dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa kita tidak bisa menghadap hadirat Tuhan karena kita merasa aku ini menyimpan dosa.
Atau aku habis jatuh dalam dosa dan aku belum minta ampun sama Tuhan. Dosa itu merintangi kita. Kita tidak bisa berhadapan dengan Tuhan. Minta sama Tuhan juga nggak bisa. Apalagi minta Tuhan sertai hidup kita. Kita jadi malu, sungkan kan? Dan kita tahu bahwa ketika dosa itu terus ada di dalam hidup kita. Kita juga nggak berhak atas berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari lepaskan dosa yang begitu merintangi kita. Apa itu dosa yang merintangi kita? Segala sesuatu yang Tuhan tidak mau. Saudara, tiap orang pasti masing-masing ya. Tapi kalian pasti tahu apa yang harus kalian tanggalkan, dosa apa. Mungkin suka nyakitin orang dengan kata-kata kita. Suka gosip. Atau suka mungkin kita tidak ada niatan mencuri. Tetapi karena kita kepingin nih beli game, beli ini. Tidak dikasih sama papa mama. Kita sembunyi-sembunyi ambil uangnya orang tua. Yang tadinya cuma ngambil 1.000 jadinya ngambil 10.000. Jadinya ngambil 20.000 terus naik. Kalau itu dibiasakan. Sifat untuk mencuri itu akan menjadi sebuah, bukan lagi menjadi sebuah hanya kebiasaan yang dilakukan sesekali. Tapi itu akan menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Dan yang menyesal siapa? Yang menyesal kita nanti di kemudian hari, saudara. Tanggalkan dosa. Tanggalkan dosa. Apalagi, mungkin kita karena takut ya. Awalnya karena takut, jadi kita bohong-bohong dikit. Akhirnya lama-lama kebiasaan bohong. Lama-lama kita nggak bisa bedain mana yang sesungguhnya terjadi, mana yang bohong beneran. Dan kita merasa bahwa lama-lama kita akan merasa bahwa padahal kita yang bohong, kita akan merasa orang lain yang bohong. Lah, bingung saudara. Kita bingung dengan jati diri kita bingung dengan hati kita bingung dengan pola pikir kita. Mari sama-sama, dosa tidak menghasilkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Lepaskan. Yang ketiga, dikatakan bahwa tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi dan masuk di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita dengan tekun. Nah, ternyata tiap orang tuh punya perlombaannya masing-masing. Suatu saat kalau engkau sudah dewasa, sudah besar, kau punya pekerjaan di perusahaan A atau kau usaha sendiri, kau mungkin akan menghadapi sebuah situasi tantangan dan halangan di tempat kerjamu. Tapi halangan yang kau hadapi tidak akan sama dengan halangan atau rintangan yang temanmu hadapi. Masing-masing. Sekarang kau sekolah, apa yang menjadi kesukaranmu? Misalnya, matematika ini ya, jadi beban buat aku. Apalagi mungkin gak semua bab. Tapi khusus untuk yang pelajaran yang satu ini, matematika yang di bab ini loh. Bab 3 ini loh. Aku benar-benar gak paham sih. Kenapa ya kok begini? Tapi bagi temanmu yang lain, bab 3 itu mah gampang buat dia. Tapi dia bermasalah mungkin di bahasa Inggris. Buat kamu, bahasa Inggris yang dihadapi temanmu itu biasa. Kamu bisa itu. Tapi buat orang lain itu susah. Nah, lihat saudara, tiap-tiap orang itu punya perlombaannya masing-masing. Punya tantangannya masing-masing. Setiap orang Tuhan kasih talentanya masing-masing. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa seneng ketemu orang. Kalau ketemu orang tuh rasanya seneng gitu. Tapi ada orang yang gak bisa begitu. Butuh latihan di depan kaca untuk bicara sama orang. Karena dia malu. Dia bingung harus ngomong apa ya. Habis tanya ini tanya apa ya. Tapi ada orang yang gak perlu latihan. Kalau ketemu orang baru paling seneng dia, paling jago dia. Suka banget untuk bicara sama orang. Gak usah dikasih habis tanya ini ya. Gak perlu. Tapi itu sudah mengalir dengan sendirinya karena talentanya di sana. Ada orang lain sukanya nyanyi. Suaranya bagus. Kita kalau disuruh nyanyi latihan dulu. Takut salah masuk. Takut liriknya salah. Takut begini dan lain sebagainya. Ada orang lain yang mau berlatih 100 kali. Suaranya tetap fales. Tiap orang Tuhan kasih talentanya masing-masing. Bidangnya masing-masing. Keluarga pun yang kita hadapi itu gak sama. Mungkin ada satu saudara dengan punya papa mama yang sama, tinggal di rumah yang sama, mungkin sekolah yang sama, tapi usia kalian
berbeda. Mungkin ada yang kembar usianya sama, satu kelas bahkan. Gitu ya, kalau pakai baju mungkin mesti bajunya kembar dan lain sebagainya. Tapi kamu pribadi yang berbeda dengan kembaranmu. Struggle yang kamu hadapi, tantangan yang kamu hadapi dengan tantangan yang kembaranmu hadapi itu tidak sama. Tiap orang punya perlombaannya masing-masing, saudara. Tuhan berkata, tiap orang dengan tekun berlomba di dalam perlombaan yang diwajibkan buat dia. Kenapa sih kok Tuhan tuh kasih kita perlombaan? Kan Tuhan sayang sama kita. Kenapa sih? Harusnya kan dibebasin aja, gak usah ada perlombaan. Nah, mari kita buka sama-sama di dalam Yohanes pasal yang pertama. Ini jawabannya. Kenapa sih kok Tuhan itu izinkan perlombaan di dalam kehidupan kita? Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Dikatakan demikian ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di sini bukan karena pencobaan karena kita ini melakukan dosa. Bukan, pencobaan yang dimaksud di sini adalah proses hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sama seperti kata perlombaan tadi. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ternyata Tuhan ingin ada muncul buah roh yang namanya ketekunan. Itu muncul di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu ketekunan itu muncul di dalam kehidupan kita. Melalui proses hidup kita. Kenapa harus tekun sih Tuhan? Lihat saudara di ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Banyak kan sekali isu di tengah-tengah generasi voltagers berkata bahwa siapa ya role modelku? Apa ya jati diriku? Dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang di generasi voltagers bingung. Harus lihat siapa. Harus meneladani siapa. Role modelnya seperti apa. Kita kalau sudah ngefans sama satu orang. Ditiru semua sampai plek ya mungkin. Kalau sudah ganti. Gak suka lagi sama ini. Aku maunya yang sama ini. Berubah. Style kita berubah. Ditiru lagi sampai plek. Kenapa saudara? Karena kita berasa bahwa dengan kita meniru, kita tahu bahwa itu jati diri kita. Enggak saudara. Orang mendapatkan jati diri ketika orang itu menjadi pribadi yang utuh. Ketika dia tahu dia bisa jadi pribadi yang utuh, pribadi yang sempurna, dan tak kekurangan suatu apapun. Dan firman Tuhan dikatakan di ayat yang keempat, untuk menjadi pribadi yang utuh, yang sempurna, dan tak kekurangan suatu apapun, tidak perlu untuk meniru orang. Tapi disebutkan karena kita bisa jadi pribadi yang utuh, sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Ketika ketekunan itu berbuah matang. Ketekunan itu berbuah matang. Kalau ada buah itu bisa dinikmati kalau apa? Kalau mentah atau matang? Matang pasti. Memang ada buah yang mentah diolah. Memang ada. Tapi pada umumnya buah yang disukai oleh banyak manusia itu adalah buah yang matang, yang enak dimakan. Saudara, dikatakan bahwa ketekunan itu kalau berbuah dengan matang akan menghasilkan pribadi yang utuh, sempurna, tak kekurangan suatu apapun. Kenapa? Karena orang yang tekun pasti menghasilkan banyak hal. Contohnya menghasilkan apa? Menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Menjadi pribadi yang kuat. Kiri kanan tumbang ya. Ada lagunya. Daud berkata, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Gampang gak sih ngomong kayak gitu? Ngomongnya gampang, prakteknya susah. Bener gak? Ngomongnya gampang, prakteknya susah. Gimana enggak? Semuanya rebah, cuman aku yang berdiri. Berarti hanya aku dong satu-satunya. Seringkali kan kita begitu. Kalau rame-rame takutnya hilang. Tapi kalau sudah sendirian,
kayak takut, gimana ya. Tapi saudara, ketekunan tuh menghasilkan pribadi yang kuat. Pribadi yang gak bisa goyang karena apapun. Temanku nyontek, aku gak mau. Dan gak ada rasa kepingin juga. Mau temennya marah, dibilang gak setia kawan. Mau dibilang kita ini sok suci. Kita berkata bahwa tujuan utamaku satu. Ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan ingin menyenangkan hati manusia. Yang lainnya berkata, yuk bolos yuk sama-sama. Kita berkata, enggak. Karena aku tahu mama papaku sekolahin aku dengan biaya yang mahal. Berusaha mereka bekerja supaya aku bisa sekolah. Aku enggak mau bolos. Saudara, akan menjadi pribadi yang kuat, enggak bisa tergoyahkan. Ketekunan menghasilkan apa? Menjadi pribadi yang dewasa dan bijaksana. Kita belajar dari setiap proses hidup kita. Oh, kalau jalannya A, kayaknya aku bakal keliru ya. Jalannya harus B. Dari situ kita belajar. Dari setiap proses demi proses, proses demi proses, proses demi proses. Oh, kalau prosesnya A, jalan keluarnya ini. Waktu aku di proses B, jalan keluarnya ini. Waktu di proses C, jalan keluarnya ini. Waktu di proses D, jalan keluarnya ini. Semakin hari, kamu semakin bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi secara usia. Pikiranmu, pola pikirmu, cara pandangmu, hatimu juga akan semakin luas. Sehingga engkau ketika di usiamu yang sekian tahun menghadapi sesuatu, engkau gak langsung panik. Engkau gak langsung yang bagaimana ya. Kamu akan langsung diam dulu, berpikir dengan baik dan membuat keputusan dengan hati-hati. Sehingga hidupmu gak sembarangan. Saudara, orang yang tekun menghasilkan banyak hal. Apalagi tekun berolahraga contohnya. Badannya sehat. Tekun makan makanan sehat. Kita jadi orang yang benar-benar terhindar oleh banyak penyakit. Dan banyak sekali ketekunan. Orang yang tekun, yang tadinya gak bisa, jadi bisa. Karena orang tekun, saya menemui banyak sekali saudara ya. Teman-teman saya. Berhasil di dalam kehidupannya bukan karena dia punya banyak harta, bukan karena dia populer, tapi karena dia tekun. Awalnya dia ngalamin kesulitan, dia harus belajar ABC. Tapi karena dia tahu, oh aku harus belajar ini, setelah itu belajar ini. Memang pada waktu belajar demi belajar, butuh waktu, butuh usaha. Tapi dia tekun. Sekarang berhasil. Dia tinggal memetik buahnya. Saudara, ketekunan itu buahnya banyak sekali. Oleh karena itu Tuhan rindu kita menjadi pribadi yang tekun. Kenapa? Karena ketika kita jadi pribadi yang tekun, kita akan tahu bahwa kita ini sendiri menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang lebih bijaksana, pribadi yang tak tergoyahkan. Dan disitulah kita menemukan kita ini menjadi pribadi yang utuh, sempurna. Tidak kekurangan suatu apapun. Lihat saudara ayat yang keempat. Ternyata jadi pribadi yang utuh sempurna. Bukan karena hartanya banyak. Bukan karena kita populer. Bukan karena kita habis makan apa. Bukan karena kita pakai merek apa. Tapi karena apa? Karena ketekunan itu berbuah matang. Amin saudara. Amin. Dan firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-12, ayat yang kedua dikatakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tuhan katakan bahwa ketika engkau masuk di dalam perlombaan yang diwajibkan dengan engkau, lakukan dengan tekun. Caranya gimana supaya kita ini terus maju? Lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Kok harus lihat Yesus? Karena firman Tuhan berkata demikian saudara. Sebentar ya. Dikatakan demikian. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus membawa kita ini kepada iman. Iman itu apa sih? Iman itu adalah hidup percaya kepada Tuhan. Iman kita menjadi semakin kuat, semakin bertumbuh. Dan dikatakan Tuhan bukan hanya membawa hidup kita kepada iman. Tapi membawa iman kita ke dalam kesempurnaan.
iman kita bukan jadi iman yang naik turun. Tapi menjadi iman yang tambah hari tambah kuat. Bahkan menjadi sempurna. Dan dikatakan, kenapa kok Tuhan bisa lakukan itu? Iya, karena Tuhan sudah kasih contoh. Apa contohnya? Iya, dikatakan begini. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Harusnya Yesus tidak perlu turun ke dunia. Dia di surga aja. Harusnya yang menanggung salib itu siapa? Kita semua. Karena memang kita berdosa, upah dosa adalah maut. Jadi wajar dong orang yang berdosa itu menanggung akibatnya. Tapi karena Tuhan Yesus sayang dengan umatnya, dia turun ke dunia dan benar-benar disalibkan. Hanya untuk menebus setiap dosa kita dan kita ini disucikan karena kita percaya kepada Yesus. Tapi untuk menuju kepada tujuan tersebut dikatakan, Yesus harus menanggung banyak hal. Tapi dia melakukannya dengan apa? Sekali lagi, dengan tekun. Dengan tekun memikul salib, ganti sukacita. Harusnya dapat sukacita, harusnya dia tinggal menikmati sukacita. Tapi dia gantikan dengan tekun pikul salib. Keadaannya gak enak, tapi dia lakukan demi supaya anak-anaknya diselamatkan. Lihat ayat yang terakhir, ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Kita semua tahu ceritanya bagaimana Yesus ketika dia mau disalib. Atau ketika Yesus di dalam pelayanannya. Tidak semua orang menerima Yesus. Sekalipun Yesus mengadakan mujizat. Karena tidak semua orang bisa mengenal Yesus. Saudara, sekalipun Yesus lakukan mujizat tidak semua orang bisa percaya. Padahal dia lakukan hal-hal yang besar di depan mata umatnya, di depan mata anak-anaknya. Tapi tidak semua bisa percaya, saudara. Bahkan ketika menuju ke salib, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana pada waktu itu? Mukanya diludahi, kepalanya dikasih mahkota duri, bajunya diambil, bahkan dibuang undi untuk jubahnya. Dia harus pikul salib yang berat itu dan kasar itu dan harus jalan, pikul sendiri salibnya harus jalan dengan perjalanan yang jauh. Sedangkan darah sudah keluar banyak sekali dari seluruh tubuhnya. Belum lagi dicambuk dan lain sebagainya. Bahkan dia terakhir harus mati di atas kayu salib. Saudara, untuk melakukan semuanya itu harus tekun. Harus tekun menanggung apa? Bantahan, penolakan dari para umatnya. Dari anak-anaknya, dari orang-orang yang dia ciptakan. Saudara-saudara, supaya apa? Lihat saudara, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. That's why, oleh karena itu, kenapa Tuhan berkata, masuk di dalam perlombaan yang diwajibkan buatmu. Masuk di dalam proses hidupmu. Lakukan dengan tekun, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah kasih semua contohnya. Supaya tidak ada kata di dalam hidupmu, lemah dan putus asa. Katakan amin. Yesus tuh punya rencana yang besar buat kita semua. Dan dia mengasihi kita. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memberikan contoh di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berjanji juga menyertai hidup kita. Maka mari sama-sama. Mari kita hidup maksimal di dalam hidup ini. Tanggalkan semua beban yang tidak harus kita pikul. Tanggalkan semua dosa. Dan mari kita setia di dalam proses yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Contohnya apa? Hari ini mungkin sekolah online, ibadah online, CG online. Setia saudara, setia. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Apapun musimnya, mau online, mau offline, mau onsite, apapun yang terjadi. Aku mau tetap setia dengan Tuhan. Mau usiaku voltage, besok usiaku mungkin nanti AOG, Pro M, family. Aku tetap mau setia dengan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Berikan. Kita nyanyikan lagu Ku Berikan ya. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi
segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Katakan sama-sama, kasih yang kau beri, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Katakan sama-sama, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Haleluya, 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 haleluya. Semuanya bagimu Tuhan. Shana yara yana yara 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 yara, kira bayara yana yara, shana yara bayana yara, kina yara yana yara, kira bayana yara yara yara. Saudara, ternyata bukan hanya kita aja ya yang ingin hidup kita maksimal. Tuhan sendiri ingin hidup kita maksimal. Dia kasih 3 pesan penting di dalam kehidupan kita. Dia kasih jalannya, saudara. Mari jadi orang-orang yang tekun. Jadi orang-orang yang tekun. Jadi pribadi yang utuh suatu saat nanti. Ketika ketekunan di dalam diri kita itu berbuah matang. Yesus mengasihimu. Voltagers yang hari ini ada di tempat ini. Kalau engkau hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Dan engkau hari ini mengalami sesuatu di dalam kehidupanmu. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan siapkan semua proses dalam hidupmu untuk mempersiapkan masa depanmu. Setia terus, belajar terus yang rajin, ibadah terus sekalipun online. Yesus mengasihimu, Tuhan punya rencana yang besar untukmu seluruh Voltagers. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Aku berdoa Tuhan,
Berkati seluruh voltagers yang ada ya Tuhan. Engkau tahu hidup mereka, Engkau tahu bagaimana mereka, Engkau tahu keluarga mereka, Engkau tahu Engkau menciptakan mereka untuk apa dan tujuannya untuk apa. Tidak ada satu hal pun yang kebetulan, tidak ada satu hal pun yang terlewat di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka lebih daripada yang kami tahu. Engkau mengasihi setiap voltagers yang ada, berkati, urapi, pakai besar. Bahkan Tuhan menyiapkan banyak hal yang tidak terduga di depan. Siapkan dirimu voltagers. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Kalau ada di antara voltagers yang ada, Tuhan hari ini mereka mengalami sesuatu di dalam kehidupan mereka. Dalam keluarga, kesulitan mungkin di dalam keuangan keluarga sehingga mereka susah sekolahnya, untuk bayar SPP juga susah. Mungkin ada juga yang sedang mengalami sesuatu di dalam kehidupannya. Mungkin lagi diproses ya Tuhan untuk belajar online susah banget. Mungkin untuk mau ibadah online mungkin mereka juga harus perlu berjuang untuk dapatkan kuota dan lain sebagainya. Aku berdoa ya Tuhan, Kau memberikan kepada mereka menjadi pribadi yang tekun, pribadi yang kuat, pribadi yang mengejar Tuhan. Dan benar-benar berharap kepada Tuhan. Berkati hidup mereka ya Tuhan dengan berkat yang melimpah. Berkati dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan apapun juga yang mereka perbuat, dibuat Tuhan berhasil karena Tuhan mengasihi setiap voltagers yang ada. Terimalah semua berkat yang terbaik ini di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.